Halo Bunda Ayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Trisa Ayu yang bakal ngobrolin seputar ibu dan anak. Nah Bunda, untuk di video kali ini aku mau sharing tentang salah satu tempat hitan di Bandung yang ramah anak banget, tempatnya bagus cuco. Nah, aku mau sharing di sini mulai dari tempatnya, fasilitas apa yang didapat, harganya berapa, dan gimana cara untuk hitan di sana. Jadi tonton video sampai akhir. Nah, sekarang kita udah sampai. Kamu di sana gimana? Deg-degan ya? Takut nggak? Enggak ya? Biasa aja ya? Biasa aja? Nah, bagus banget kan tempatnya? Dan sekarang pasti Bunda bertanya-tanya, gimana sih cara untuk hitan di sini? Berapa sih biayanya? Nah, yang pertama, pada saat Bunda mau hitan di sini, Bunda bisa cukup WhatsApp aja. Nah, untuk nomor WhatsApp-nya nanti Bunda tinggal infoin aja, untuk isi formnya aja, isi form di sini. Kemudian untuk waktunya mereka yang akan infokan bisa dari jam berapa. Oke. Nah, kebetulan kemarin itu aku kan hitan untuk kedua anak aku. Mulai dari kakaknya yang usia 5 tahun dan untuk dedenya baby yang usia pada saat itu masih 6 bulan. Pada saat Bunda kesana, Bunda akan registrasi ulang ya. Kemudian akan ditanya lagi akan menggunakan foto atau enggak.
Karena untuk biayanya beda ya bun. Nah kayak gini. Untuk hasil fotonya, tara! Keren banget kan untuk hasil fotonya. Nah terus itu ada di lantai 2 ya bun. Nah kemudian pada saat bunda naik ke lantai 3, itu tempat untuk hitannya ya. Jadi pada saat kalau misalnya bunda untuk hitan satu anak aja, cukup ayah dan bunda saja. Tapi kalau misalnya hitannya seperti aku kemarin 2 anak, bunda wajib banget bawa pendamping lagi 2 orang. Karena untuk menggantikan pada saat nanti anaknya misalnya dari bayinya rewel atau kayak gimana ya bun. Untuk antisipasi, pada saat di lantai 3, bunda dan ayah akan dipanggil masuk ke dalam ruangan. Kemudian anaknya akan ditidurkan di tempat tidurnya. Dan dokter beserta suster akan menginformasikan tentang apa saja proses yang akan dilalui oleh anak pada saat hitan ya. Jadi nanti akan dicek apa bentuk penisnya, apakah bisa metode apa saja yang digunakan ya. Untuk metode khusus, metode laser, atau misalnya smart clamp ya. Nah kemudian pada saat proses tidur gitu, pastikan ayah dan bunda tenang ya. Sebisa mungkin untuk menenangkan anak juga, ajak ngobrol, ajak cerita apapun itu, sehingga si anak berusaha untuk tidak merasakan sakitnya ya. Kita aja yang ngelahirin sakit kayak gitu kan, apalagi mungkin ini si anak yang masih belum ngerti apa-apa ya bun. Nah kemudian pada saat proses pertama itu nanti akan ada penutupnya ya. Pada saat itu bunda ini ya, tangan dedenya gini, tangan anaknya, dan kita pegang tangannya. Nanti dikasih tahu caranya dan ayah pegang kedua kakinya. Nah kalau sudah gitu nanti dokter akan menyuntik 3 suntikan dan dokter akan infokan ke anaknya akan ada 3 semut ya, di sini dan di sini gitu. Tapi si anak nggak lihat ya. Setelah itu tuh maksudnya buat dibius ya. Setelah dibius, dokter dan susternya akan pergi. Nah itu biasanya tahap awal si anak yang ngerasa sakit gitu ya. Tapi nggak usah khawatir, sebenarnya itu bius lokal pada saat di tempat yang akan dihitan saja. Kemudian beberapa menit dokter dan susternya akan kembali dan akan melihat apakah sistem yang akan digunakan setelah dibius, akan menggunakan metode apa. Pada saat kemarin kebetulan kedua anak aku pakai metode khusus ya. Nah setelah itu jeng akan ada proses, dan itu mungkin anak akan merasa kesakitan, teriak-teriak, tapi sebisa mungkin kita di situ kasih cerita atau apa, ajak ngobrol anaknya biar anaknya nggak lupa lah gitu ya. Meskipun ya pasti akan teriak-teriak kayak sakit kayak gitu, tapi prosesnya kemarin aku metode khusus itu kurang lebih 15 menit untuk satu anak. Kemudian pada saat sudah metode khusus sudah selesai, dokternya juga akan menjelaskan ya, ini tuh seperti ini akan seperti ini. Itu pokoknya dokter yang akan menjelaskan. Nah setelah itu, setelah selesai semua, si anak dikasih mainan, dikasih hadiah nih, dan itu dia happy ya. Dan pakai celana dalam yang ada batak depannya gitu. Nah metode khusus ini kemarin yang digunakan itu harus dikasih salep tiap hari, tapi tidak boleh kena air untuk sementara. Jadi pada saat akan pipis atau pembersihan menggunakan NaCl atau cairan infusan ya. Kemudian lebih enak mana sih anak dihitan pada saat bayi atau pada saat sudah agak besar? Menurut pengalaman aku dan suami, yaitu adalah pada saat bayi, karena rewelnya itu pada saat cuma dihitannya saja, dan setelah itu dia lupa. Dan kesakitannya itu pada saat dia pertama kali dia pipis pada saat pulang itu.
gitu. Dan pada saat dibersihkan atau gimana nggak rewel sama sekali. Nah, setelah dihitan nanti akan dikasih jadwal 7 hari ke depan untuk kontrol untuk dibersihkan si penisnya, karena pada saat hitan itu pasti akan ada getah-getah yang mungkin pada saat dibersihkan anak yang ngejerit-jerit, teriak-teriak, tapi pada saat di sana akan dibersihkan oleh perawat laki-laki gitu. Nah, setelah dibersihkan itu nanti akan dikasih cairan atau beli cairan di sana yang semprot sebagai pengganti salep dan NaCl-nya ya. Jadi setelah seminggu, totalnya kemarin itu 10 hari tidak menggunakan celana dalam yang batok gitu. Tapi misalnya untuk jahitannya itu kan lepasnya bertahap ya, dia akan lepas sedikit demi sedikit. Tapi jahitan untuk yang bagian bawahnya itu dia mungkin agak lama untuk yang bagian bawahnya itu. Kebetulan anakku juga sekarang sudah lewat dari 2 minggu, untuk jahitan bawahnya itu masih belum lepas gitu. Tapi nggak usah khawatir karena nanti pada saatnya dia akan lepas sendiri gitu Bunda. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat Bunda dan ayah di rumah yang akan menghitankan anak dan menjadi pilihan Bunda di rumah. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis aja di komen atau misalnya bisa DM aku di Instagram. Terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.